Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rifki Hikmah Maulana dari kelas TI 4411 dengan NIM 120120445 dari kelas TI 4411. Nah, di sini aku ingin menjelaskan tugas penelitian operasional dengan judul Design of Radiation Therapy Problem. Nah, di sini ada case dari Design of Radiation Therapy. Yang pertama itu Mary baru saja didiagnosa mengidap kanker pada stadium yang cukup lanjut. Nah, secara khusus dia memiliki tumor yang ganas yang besar di area kandung kemih. Mary akan menerima perawatan medis paling canggih yang tersedia untuk memberinya setiap kesempatan mungkin untuk bertahan hidup. Perawatan ini akan mencakup terapi radiasi ekstensif. Terapi radiasi melibatkan pengguna mesin perawatan sinar eksternal untuk melawatkan radiasi pengion melalui tubuh pasien. Nah, yang merusak masalah kanker dan kesehatan, setiap sinar memberikan lebih banyak radiasi ke jaringan di dekat titik masuk daripada ke jaringan di dekat titik keluar. Nah, hamburan juga menyebabkan beberapa pengiriman radiasi ke jaringan di luar jalur langsung berkas, karena sel-sel tumor ini biasanya secara mikroskopis diselangi di antara sel-sel sehat. Nah, dosis radiasi di seluruh wilayah tumor harus cukup besar untuk membunuh sel-sel ganas yang dekat lebih radiosensitif. Nah, namun cukup kecil untuk menyelamatkan sel-sel sehat. Next. Nah, di sini adalah tujuan dari desain ini adalah untuk memilih kombinasi balok mana yang akan digunakan dan intensitas masing-masing untuk menghasilkan distribusi dosis terbaik. Setelah desain perawatan dikembangkan, itu diberikan dalam banyak angsuran tersebar selama beberapa minggu untuk mengilustrasikan bagaimana teknik variabel buatan menangani kendala fungsional dalam bentuk kita akan menggunakan model perancangan terapi radiasi Mary. Nah, di sini ada datanya, teman-teman bisa lihat di data desain terapi Mary itu yang pertama ada areanya itu ada yang healthy anatomy, ada critical tissues, ada tumor region, dan yang terakhir ada center of tumor. Nah, selanjutnya di tabel kedua ini ada fraction of entry dosis absorbed by area, ada range-nya. Yang pertama, BIM 1, BIM 2 untuk healthy anatomy itu ada 0,4 dan 0,5. Dan untuk critical tissue ada 0,3 dan 0,1. Untuk tumor region ada 0,5 dan 0,5. Di center of tumor itu ada 0,6 dan 0,4. Nah, di tabel ketiga ini ada penjelasan tentang restriction on total average doses kilorars. Nah, untuk healthy anatomy sendiri itu ada minimize. Untuk critical tissue ada kurang dari 7. Untuk tumor region ada kurang dari 6. Min 6. Sorry, untuk yang terakhir center of tumor tuh ada lebih dari sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita langsung ke rumus nih teman-teman. Nah, yang pertama ini ada data dari tabel ini kita bisa gunakan untuk formula linear programming mana sih, model yang mana yang untuk cocok buat Mary. Nah, yang pertama itu ada keterangan X1 sama dengan the dose of entry point for beam 1 in kilorats. Yang kedua ada X2 sama dengan the dose at the entry point of for beam 2 in kilorats. Nah, di sini tuh kita harus meminimize Z sama dengan 0,4 X1 tambah 0,5 X2 dengan pembatas 0,3 X1 tambah 0,1 X2 kurang dari 7. Yang pembatas 2 itu ada 0,5 X1 tambah 0,5 X2 sama dengan 6. Dan terakhir pembatas 3 itu ada 0,6 X1 tambah 0,4 X2 lebih dari sama dengan 6. Terus yang terakhir ada X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Pertama, kita ubah dulu dalam bentuk standar. Dengan fungsi tujuan, meminimize Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0 X3 tambah 0 X4. Nah, dengan batas pertama itu 0,3 X1 tambah 0,X1 X2 tambah 0 tambah X3 sama dengan 7. Nah, di sini kenapa ditambahkan X3? Karena pada bentuk sebelumnya pada pembatas pertama terdapat memuat tanda kurang dari sama dengan.
Nah, pada pembatas kedua itu 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 6. Dan pada pembatas 3 yaitu 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 dikurang X4 sama dengan 6. Dan kenapa di sini dikurangi dengan X4? Karena pada bentuk sebelumnya memuat tanda lebih dari sama dengan, sehingga harus diminkan dengan X4. Dan pembatas negatifnya itu X3, X1, X2, X3, X4 sama dengan 0. Lalu selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk kanonik dengan fungsi tujuan meminimize Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0,X3 ditambah 0x4 ditambah mx5 dan ditambah mx6. Nah, dengan pembatas 0,3x1 ditambah 0,2x2 ditambah x3 sama dengan 7. Dengan pembatas 2, 0,5x1 ditambah 0,5x2 ditambah x5 sama dengan 6. Dan untuk pembatas ketiga yaitu 0,6x1 ditambah 0,4x2 dikurang x4 ditambah x6 sama dengan x6. Dan pembatas kanonik negatif yaitu X1, X2, X3, X4, X5, X6 lebih dari 0. Nah, kenapa di sini ditambahkan X5 dan X6? Karena X5 dan X6 itu merupakan variabel semu yang digunakan dalam masalah linear programming yang memiliki pembatas bertanda sama dengan dan lebih dari sama dengan. Dan pada fungsi tujuannya juga terdapat mx5 dan mx6, di mana m ini adalah bilangan yang sangat besar atau menuju tak hingga, karena di sini fungsi tujuannya itu meminimasi, maka koefisien variabel semu di sini yaitu maka koefisien dari variabel semuanya itu plus M ya. Selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk tabel. Nah, untuk mencari fungsi tujuan meminimasi, maka semua nilai pada garis sebar harus bernilai positif karena negatif, maka harus dilakukan iterasi kedua. Caranya itu pertama kita tentukan dulu nih antara variabel. Karena fungsi tujuan untuk meminimalkan, maka pilih entering variabel yang memiliki nilai negatif yang paling besar. Nah, di sini terlihat yang 0,4 min 1,1 M lebih besar daripada 0,5 min 0,9 M. Nah, makanya 0,4 min 1,1 M ini merupakan entering variabelnya. Kemudian, tentukan leaving variabelnya dengan menggunakan menggunakan aturan rasio minimum dengan cara konstanta yang ini dibagi entering variable yang minnya paling gede yang tadi nih, berarti dibagi yang ini. Jadi 7 ini untuk menentukan variabelnya maka dibagi oleh ini. Nah, X6 ini keluar basis dan digantikan X1 menggunakan OBE. Nah, kemudian pada literasi 2 ini, nilai pada sebar ini masih ada yang bernilai negatif, maka harus kita tentukan lagi entering variable dan leaving variabelnya seperti cara sebelumnya. Nah, maka telah dapat entering variabelnya di kolom X4 ini.
X5 ini keluar basis dan digantikan oleh X4. Nah, di sini ada terakhir iterasi 3 ini, yaitu nilai pada C bar sudah tidak bernilai negatif lagi. Nah, makanya ini sudah optimal dan didapat nilai tuh S1 ini 12 dan X2-nya itu 0 dan Z-nya ini sama dengan 4,8. Nah, kesimpulannya itu dosis titik BIM 1 itu adalah 12 kilorad dan dosis di titik sinar 2 itu adalah 0 kilorad. Jadi dosis masuk oleh healthy anatomi yang sehat yaitu 4,8 kilorad. Nah, mungkin sekian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.